Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, yaitu Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa klik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Kisah kelam di rumah Pak Guru. Ajat, seorang guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, kini merasa senang. Di tahun ini, dia mendapatkan SK pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil setelah mengikuti tes yang diadakan tahun lalu. Namun, dia mau tidak mau harus pergi dari kampung halamannya sekarang karena dia ditempatkan di sekolah baru yang jaraknya lumayan jauh dari kampung halamannya. Dia berbicara dengan istrinya akan hal tersebut. Bahkan dia berkata bahwa mau tidak mau mereka harus pindah karena jarak sekolah tempat dia mengajar kini jauh dari tempat tinggalnya. Pada awalnya, Rina yang merupakan istrinya kecewa akan hal tersebut, namun karena istrinya yang tahu bahwa ini adalah impian dari suaminya yang sudah diidam-idamkan selama puluhan tahun, akhirnya setuju untuk mengikuti apa yang disarankan. Dengan menyewa mobil angkutan barang, Ajat dan keluarganya akhirnya pindah ke tempat baru itu. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah baru yang menjadi tempat tinggalnya, sebuah rumah sederhana dengan catnya yang putih dan jendela-jendela yang besar di sisi kiri dan kanannya. Nah, ini dia rumah baru kita. Papa mohon maaf ya, karena hanya rumah ini yang bisa disewakan di kampung ini, kata Ajat sambil tersenyum kecil pada keluarganya. Istrinya, juga kedua anaknya hanya bisa memandang rumah itu dari depan, seperti ada perasaan yang tidak nyaman dari mereka semua. Ajat mengerti perasaan istri dan kedua anaknya ketika dia sampai di rumah itu, namun mau bagaimanapun hanya rumah ini yang bisa dia tempati untuk sementara di kampung ini. Papa tahu perasaan kalian semua, kata Ajat yang mencoba menyemangati istri dan kedua anaknya. Papa janji kalau nanti Papa akan gade SK Papa untuk membangun rumah yang bagus di tempat ini. Nah, untuk sementara kita tinggal di sini dulu ya. Rina dan anak sulungnya Alia hanya mengangguk atas apa yang dikatakan oleh Ajat. Namun berbeda dengan anak bungsunya yang bernama Raka. Dia hanya diam dan melihat ke arah jendela besar di sebelah kiri tanpa pernah mengedipkan mata. Dia seperti melamun sambil menatap jendela itu. Tidak seperti biasanya anak bungsunya seperti itu, karena Raka adalah orang yang aktif, bahkan tak jarang berlari ke sana kemari ketika berada di tempat baru. Hal itu tentu saja membuat ibunya langsung melirik kepadanya dan bertanya atas apa yang dia lihat. Ada apa nak? Tanya Rina sambil mengusap kepala Raka. Anak itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap ke arah jendela itu dan seperti tidak mendengar apa yang dikatakan ibunya. Rina kembali bertanya kepadanya. Bahkan kali ini ia bertanya lebih keras. Nah, hal itu membuat anak bungsunya sedikit kaget. Lalu tak lama kemudian dia melirik ke arah ibunya sambil berkata pelan. Ada orang di sana, kata Raka dengan nada polosnya. Ajat, Rina dan Alia seketika langsung menoleh ke arah yang ditunjukkan Raka, namun mereka tidak melihat siapapun di sana. Yang ada hanyalah sebuah jendela besar yang tertutup oleh tirai berwarna putih dan kusam, dan tidak terlihat ada siapapun yang membuka tirai itu untuk melihat mereka semua yang berada di luar. Alia yang merupakan kakak tertua seketika berkata sambil sedikit bercanda. Dia tahu karena beberapa kali dia juga seperti ini ketika berada di rumahnya yang lama, dan hal itu hanya menjadi candaan bagi kakaknya ketika adiknya melakukan hal-hal yang aneh di dekatnya.
Memangnya apa yang kamu lihat, Raka? Dinosaurus robot yang perang dengan tentara mainan? Tanya Alia dengan nada bercanda. Raka tidak menjawab. Wajahnya malah berubah menjadi sedikit pucat. Candaan kakaknya malah membuat dirinya menundukkan kepala dan mendekat ke arah sang ibu untuk menggenggam tangannya. Hal itu tentu saja membuat ibunya merasa aneh dengan Raka, karena baru kali ini dia seperti ini dengan memegang tangan mungilnya. Ia pun lalu berkata kepada Raka, "Sudah, tidak usah kamu pikirkan apa yang dikatakan kakakmu ya. Yuk kita masuk ke dalam. Nanti di dalam bantu mama beres-beres," katanya sambil mengajak masuk ke dalam rumah tersebut. Ajat yang sedari tadi sibuk menurunkan barang-barang dari atas mobil tampaknya tidak mengetahui apa yang diobrolkan mereka semua, sehingga Ajat hanya melihat mereka bertiga semua dan langsung mendekat pintu ke rumah itu untuk membuka pintunya yang terkunci. Akhirnya, Ajat mengeluarkan kunci dan membuka pintu rumah mereka yang baru. Begitu pintu itu terbuka, aroma lembab dan juga pengap langsung tercium oleh hidung mereka. Nampaknya, rumah ini sudah sangat lama tidak dihuni, sehingga butuh waktu untuk membersihkan semuanya agar bisa ditinggali oleh mereka. "Sepertinya kita perlu membuka semua jendela biar udara masuk," kata Ajat sambil menarik tirai penutup jendela dan membuka jendelanya lebar-lebar. Rina, Alia dan Raka akhirnya masuk setelah Ajat menurunkan barang-barang itu dan memasukkannya ke dalam rumah. Di sana, Rina seperti merasakan sesuatu yang aneh. Ada sebuah hawa dingin yang menusuk di bagian belakang lehernya, seolah-olah ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Hal itu tentu saja membuat dirinya merinding. Namun hal itu diabaikan dan berusaha untuk memikirkan hal-hal yang aneh ketika dia berada di dalam rumah. "Seriusan Pak, kita tinggal di sini Pak? Rumah yang dulu malah lebih bagus dari ini," kata Alia yang mulai mengeluh atas rumah yang akan dia tempati. Dia mengeluh dengan suasana rumah yang lumayan tua, cat dinding yang mulai mengelupas di beberapa sudut, dan lantainya yang terasa dingin sehingga membuat ia nampak tidak nyaman. Rina kembali menatap putri sulungnya. Dia berkata dengan pelan agar dia bisa memaklumi atas apa yang terjadi sekarang. "Sudahlah, untuk sementara kita di sini dulu. Papamu juga janji nanti akan membuatkan rumah baru yang bagus nantinya," kata sang ibu sambil melirik ke seluruh rumah. Di hari pertama mereka pindah, Ajat tidak langsung tinggal di sana. Dia merasa rumah ini perlu waktu untuk dibersihkan sebelum ditinggali oleh mereka, sehingga mereka memanggil beberapa orang di kampung itu agar mau membantu membersihkan rumah tersebut dengan bantuan teman gurunya yang tinggal di sana. Namun ternyata sedikit agak sulit menemukan orang yang mau membersihkan rumah itu, sehingga dia mencari orang di kampung sebelah, dan tak lama kemudian mereka mulai membersihkan rumah tersebut hingga bisa ditinggali oleh mereka semua. 2 hari berlalu. Semenjak pindah ke kampung itu, Ajat dan keluarganya akhirnya kembali ke rumah tersebut yang kini nampak asri setelah dibersihkan. Rumah itu mulai terasa lebih hangat dan lebih seperti rumah sendiri setelah dibersihkan. Alia, Raka, dan Rina mulai berkeliling rumah tersebut mencari kamar yang cocok untuk mereka beristirahat. Sedangkan Ajat, dia berkeliling ke belakang rumah tersebut untuk membuat tempat jemuran pada saat itu. Namun, tepat di belakang sana, ada sebuah pintu kecil yang letaknya persis di belakang rumah dan menempel dengan dinding dapur. Dia tidak mengetahui tentang pintu itu. Bahkan pemilik rumah ini pun tidak memberitahunya ketika dia menyewa rumah ini. Ketika sedang berada di belakang rumah, Rina yang ikut berkeliling mendekat ke arahnya. "Wah, ini ruangan apa?" tanya Rina. Ajat hanya menggeleng. Dia mengangkat tangannya dan memegang gagang pintu itu untuk menariknya, namun pintu itu terkunci, sehingga dia hanya bisa menatap istrinya dan berkata, "Gak tahu. Pemilik rumah ini gak ngasih tahu ini ruangan apa. Kayaknya kalau dilihat-lihat ini gudang deh. Kalau misalkan kita butuh ruangan ini untuk barang-barang yang tidak terpakai, kita bisa memakai ruangan ini. Besok saya tanyakan sama pemilik rumah ini ya," jawab Ajat sambil kembali berjalan meninggalkan tempat itu. Sementara Raka dan Alia masih terlihat berkeliling dan memilih kamar untuk mereka tempati. Raka memilih kamar di dekat dapur, sedangkan Alia memilih kamar di dekat ruang tengah karena lebih luas.
Alia mulai membereskan barang-barangnya, mencoba untuk merubah kamarnya menjadi tempat yang nyaman untuknya. Setelah 15 menit membereskan kamar itu, akhirnya ia kembali keluar dan memanggil adiknya yang ada di dalam kamarnya. Beberapa kali Alia coba memanggil adiknya, namun tidak ada jawaban darinya, sehingga dia mulai berjalan ke kamarnya. Dan di sana terlihat Raka hanya duduk di kasur sambil menatap ke arah jendela kamar. "Raka, ada apa?" tanya Alia kepada adiknya sambil mendekat. Raka hanya menatap ke arah jendela kamar. Lalu tak lama ia berkata dengan suara kecil kepada kakaknya, "Kak, dia masih di sana, Kak, menatapku dari luar jendela." Hal itu tentu saja membuat Alia merinding, apalagi ketika dia melirik ke arah jendela, dia tidak melihat apa-apa selain bayangan pepohonan yang tertiup angin di luar sana. "Gak ada apa-apa di sana. Ayo, mendingan kita keluar aja nyari papa sama mama," kata kakaknya sambil menarik tangan Raka pada saat itu. Kehidupan di rumah baru kini menjadi pengalaman yang berbeda bagi Ajat dan keluarganya. Ajat benar-benar tidak sabar bagaimana dia akan bekerja besok dengan status barunya, sedangkan Raka dan Alia juga harus bersiap-siap karena besok mereka juga harus bersekolah di tempat yang baru juga. Setelah berbincang-bincang dan makan malam bersama, akhirnya keluarga itu bersiap-siap untuk beristirahat. Ajat dan Rina masuk ke kamarnya. Lalu Alia nampaknya masih ingin menonton TV di ruang tengah, dan Raka sudah masuk ke dalam kamarnya yang berada di paling ujung. Ajat dan Rina tidak langsung beristirahat di dalam kamarnya. Mereka mengobrol atas apa yang akan mereka lakukan besok untuk mengurus perpindahan sekolah kedua anaknya. Tak terasa, sudah 1 jam berlalu dan mereka berdua sudah mulai mengantuk sehingga mulai untuk beristirahat. Ajat kembali berdiri, mematikan lampu kamar pada malam itu. Seketika, rumah menjadi sunyi dan keheningan mulai terasa di dalam kamar mereka. Tepat ketika Ajat membalikan badannya dan ingin berjalan ke arah kasur, tiba-tiba saja dari balik pintu kamarnya dia mendengar suara langkah kaki yang berjalan pelan di depan kamarnya. "Kok dia belum tidur juga sampai jam segini?" tanya Ajat yang mendengar hal itu. Dia tahu bahwa Alia tadi menonton TV di ruang tengah dan nampaknya dia masih belum tidur meskipun malam sudah larut. Ajat seketika membuka pintu kamar dengan perlahan, mencoba memberitahukan anaknya itu agar segera beristirahat. Namun, tepat ketika dia membuka pintu, dia tidak melihat Alia dimanapun. Bahkan, dia melihat bahwa TV yang ada di ruang tengah sudah mati dengan pintu kamar Alia yang tertutup rapat. Seketika ia merasakan rasa dingin yang muncul secara mendadak. Tubuhnya mendadak menggigil dan merinding secara perlahan. Ajat yang hanya berpikir positif akan hal tersebut dan hanya menghela nafas panjang sebelum kembali ke tempat tidurnya. Rupanya, selain Ajat yang mendengar hal itu, Alia yang berada di dalam kamarnya juga mendengar suara langkah kaki itu. Pada awalnya, dia berpikir bahwa mungkin itu adalah ayahnya atau ibunya yang pergi ke kamar mandi di belakang, sehingga dia tidak terlalu memperdulikannya ketika suara langkah kaki itu terdengar. Namun, lama-kelamaan dia nampak curiga dengan suara itu, karena suara itu seperti seseorang yang berjalan bolak-balik dari arah dapur dan ke ruangan depan sehingga terdengar sampai dalam kamarnya. Dia hanya berusaha untuk mengabaikannya sambil tiduran di atas kasur, dan dengan sedikit rasa takut yang dia rasakan, dia lebih memilih untuk menarik selimutnya dan memejamkan mata agar dia segera tidur pada malam itu. Gangguan di malam pertama yang mereka rasakan sepertinya terjadi kembali di malam kedua. Pada awalnya, mereka semua tidak menceritakan hal itu dan lebih memilih untuk tidak membicarakannya satu sama lain. Namun, ketika mereka berada di tengah rumah dan menyantap makan malam bersama-sama, tiba-tiba Raka melirik ke arah lorong yang tembus ke arah dapur. Dia melihat sesuatu dari pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Raka melihat ada seseorang yang berdiri dan mengintip ke arah mereka dari pintu kamarnya. Wajahnya nampak samar dengan kedua mata yang hitam pekat dan rambut yang panjang. Raka tidak berteriak ketika melihat hal itu, namun dengan polosnya dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Kenapa
"Kamu ngintip aku dari sana," katanya dengan nada yang pelan. Hal itu sontak membuat Ajat, Rina dan Alia langsung melirik ke arah pintu kamar Raka, dan tak lama kemudian terdengar suara yang mengagetkan mereka semua, sebuah suara dari pintu kamar Raka yang tertutup rapat. Ceklek. Suara itu terdengar dengan jelas di tengah keheningan malam yang mereka rasakan ketika mereka mendengar bagaimana gagang pintu kamar Raka tertutup dengan sendirinya, membuat mereka saling bertukar pandang dengan wajah yang pucat. Ajat yang duduk di sana seketika berdiri dengan keberanian yang dia kumpulkan. Akhirnya dia berjalan ke arah kamar Raka. Ada sedikit rasa takut, namun dia tidak bisa memperlihatkannya di depan kedua anak dan istrinya pada saat itu, sehingga dia mau tidak mau harus terlihat pemberani di depan mereka dengan langkah kaki yang bergetar hebat. Akhirnya Ajat mendekat ke arah pintu itu. Tak lama ia membuka pintu dengan perlahan, namun dia tidak menemukan apapun di sana. Yang ada, dia seperti melihat bayangan anak kecil wanita berambut panjang yang berlari keluar jendela, dan hal itu hanya sekilas, sehingga dia tidak yakin atas apa yang dia lihat pada saat itu. Di keesokan harinya, Rina berkata kepada kedua anaknya bahwa mereka tidak boleh untuk membahas atas apa yang terjadi semalam karena hal itu akan membuat mereka ketakutan. Dia juga berkata bahwa dia akan meminta suaminya untuk membicarakan hal ini kepada pemilik rumah dan mencari tahu apa yang terjadi, sehingga Ajat mau tak mau harus berangkat pagi-pagi sekali di hari ini. Namun ketika dia berkata seperti itu, Raka nampak masih mengantuk dan tidak mendengar apa yang dia katakan. Matanya terlihat sayu seperti kurang tidur, sehingga ibunya langsung bertanya atas apa yang terjadi. "Nak, kamu kenapa? Bukannya kemarin kamu tidur di kamar kakak kamu karena melihat apa yang terjadi di depan kamarmu?" tanya Rina dengan nada yang pelan. Raka hanya mengangkat bahunya. Rasa kantuk yang dia rasakan masih terasa hingga saat ini. "Aku gak bisa tidur semalam, Bu," jawabnya dengan nada yang lemas. "Kenapa? Kan kamu tidur sama kakak kamu?" tanya ibunya lagi. Raka hanya mengangguk pelan, lalu dengan matanya yang sayu, dia menundukkan kepalanya sambil berbisik pelan ke arah ibunya. "Itu karena kakak Laras ngajak main terus semalaman." Seketika suasana di pagi itu menjadi hening. Rina dan Alia langsung melirik ke arah Raka dengan tatapan yang aneh. "Kakak Laras?" tanya Alia mencoba memastikan perkataan adiknya. Raka mengangguk pelan. Tak lama dia kembali berkata sambil memandang ke arah pintu kamarnya yang tertutup rapat. "Ya, katanya dia juga tinggal di sini. Ya, aku main sama dia di kamar Kak Alia semalaman. Katanya sih karena dia nungguin di kamarku, tapi aku nggak masuk-masuk. Makanya dia datengin kamar Alia untuk mengajak aku main." Rina yang mendengar hal itu seketika langsung merinding. Dengan mulut yang bergetar, dia kembali bertanya pada anak bungsunya itu, "Kak Laras? Kak Laras itu siapa?" Raka nampak ragu melihat ekspresi ibunya, lalu ia menjawab pelan. "Ya, dia mengintip di pintu kamar ketika kita makan malam kemarin," jawabnya dengan nada yang polos. Alia seketika menelan ludah. Dia tahu akan sifat adiknya, namun tidak seperti ini biasanya. Dia selalu berhalusinasi dengan apa yang dia ketahui, seperti robot, dinosaurus, atau benda-benda lain yang menarik perhatiannya. Namun kali ini berbeda. Dia malah kembali mengingat bagaimana Raka menunjuk ke arah jendela ketika pertama kali tiba di rumah ini, dan pada saat itu dia merasa bahwa apa yang adiknya lihat adalah halusinasi anak kecil saja. "Ah, kamu bercanda kan? Kamu itu kan suka berhayal seperti yang kamu lakukan di rumah lama," tanya Alia dengan nada penasaran. Raka yang mendengar hal itu dari kakaknya hanya menggelengkan kepala sambil melirik ke jendela besar yang ada di ruang depan. Dia kembali berkata, "Enggak, dia beneran ada. Tapi katanya ibu, papa, dan kakak nggak boleh tahu dulu waktu kemarin karena ini rahasia berdua. Tapi karena ibu nanya jadi aku kasih tahu. Ya, walaupun Kak Laras
Kayaknya sedikit marah, bahkan tadi dia ngintip di jendela itu sebelum pergi. Jawabnya sambil melirik ke arah jendela. Rina hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat anak bungsunya bersikap seperti itu. Namun dia mencoba untuk mengabaikan apa yang diceritakan anaknya dan memilih untuk segera keluar dari rumah itu karena hari ini adalah hari di mana dia harus mengantarkan mereka berdua bersekolah di tempat barunya. Ketika sore menjelang, Ajat akhirnya kembali pulang. Di sana, Rina dan kedua anaknya sudah menunggu di depan rumah. Dia merasa tidak berani masuk ke rumah atas apa yang terjadi di malam sebelumnya. Ajat merasa heran dan bertanya kepada mereka kenapa menunggu dirinya di depan rumah. Namun, Rina hanya berkata bahwa dia hanya melihat kedua anaknya bermain di teras rumah sambil menunggunya pulang. Rina bertanya, kenapa dia juga baru pulang? Dan Ajat berkata bahwa dia bertemu dengan pemilik rumah ini dulu, lalu bertanya tentang apa yang terjadi di rumah ini. Pemilik rumah itu berkata bahwa sebenarnya rumah itu tidak ada apa-apa, namun karena mungkin sudah lama ditinggalkan, jadi terasa menyeramkan. Ajit juga bertanya tentang ruangan di belakang rumahnya. Pemilik rumah itu berkata kalau itu adalah gudang yang tidak terpakai sehingga dia tidak perlu memikirkannya. Ajit menceritakan semuanya kepada pemilik rumah itu, terutama tentang kejadian 2 malam ini yang membuat mereka merasa aneh dengan keadaan rumah ketika malam. Namun, pemilik rumah itu berkata bahwa itu karena mereka baru di tempat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka nantinya akan nyaman tinggal di rumah tersebut sehingga mereka tidak perlu khawatir atas kondisi di rumah yang mereka tempati. Setelah perbincangan itu, akhirnya mereka berdua kembali masuk. Rina memanggil Alia dan Raka agar segera masuk ke dalam rumah karena malam akan segera tiba. Ajat membawa beberapa lampu tambahan untuk dia pasang, berharap lampu yang menyala sepanjang malam akan membuat gangguan itu berkurang dan dia bisa tertidur dengan nyenyak. Dan benar, setelah semua lampu terpasang dan tidak ada tempat yang gelap di rumah tersebut, membuat semuanya terasa terang dan rumah terasa nyaman ketika malam. Bahkan ketika mereka sedang makan bersama di ruangan depan, tidak ada yang terjadi seperti apa yang terjadi kemarin malam. Setelah makan malam dan mereka kembali ke dalam kamarnya masing-masing, Ajat juga berkata bahwa mereka berdua tidak boleh memadamkan lampu kamar dan mereka berdua harus membiarkan lampu kamar itu menyala. Atas saran dari Ajat, akhirnya mereka mengangguk dan masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Tidak banyak yang Ajat bicarakan ketika mereka berdua masuk ke dalam kamar karena pekerjaannya yang melelahkan di hari tersebut. Ajat seketika langsung tertidur pulas di atas kasur. Sedangkan Rina, dia hanya duduk dan melihat ke sekeliling kamar. Karena entah mengapa, dia seperti tidak mengantuk pada malam itu. Dia mencoba untuk tidur, namun sampai tengah malam, seperti ada sesuatu yang membuat tubuhnya tak bisa terlelap. Tepat ketika jam 12:30 malam, tiba-tiba saja dia mendengar langkah kaki yang terdengar berlari dari langit-langit rumah. Suara itu terdengar lebih keras dan lebih nyata, seperti ada anak kecil yang berjalan di atas kamar mereka. Rina langsung melirik ke arah suaminya, namun karena masih tertidur pulas, dia menjadi ragu dan hanya terdiam ketika mendengarkan suara tersebut. Suara langkah kaki itu terus-menerus terdengar. Bahkan tak lama kemudian suara kaki tersebut hilang dan muncul kembali di lorong ke arah dapur. Rina takut atas apa yang dia dengar. Tubuhnya membeku dan wajahnya tampak pucat. Dia tidak mau bergerak dari duduknya. Dia hanya diam, tak bisa berbuat apa-apa. Namun di tengah-tengah rasa takutnya itu, tiba-tiba saja dia mendengar sesuatu. Pintu kamar dari salah satu anak yang sedang tidur terbuka secara perlahan dan tak lama kemudian ada suara seorang anak wanita yang terdengar samar-samar ke dalam kamar. "Ayo, kita main lagi." Suara itu terdengar seperti anak kecil seumuran Raka dan hal itu mengingatkan dirinya atas ucapan anaknya tadi pagi.
Laras, gumam Rina dalam hati. Rasa takut yang awalnya dia rasakan kini dia tahan. Dia tidak mau ada sesuatu yang mendekati anaknya pada malam itu. Rina berusaha untuk mengumpulkan keberaniannya. Ia berdiri untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar sana. Dia melangkahkan kakinya secara perlahan, membuka pintu kamarnya dan melihat bahwa kamar Alia masih terkunci rapat. Namun ketika dia melirik ke arah kamar Raka yang ada di dekat dapur, dia melihat pintunya terbuka lebar dan setelah itu suara tawa terdengar bersamaan dengan sesuatu yang keluar dari kamar Raka. Hal itu langsung mengejutkan dirinya, bahkan saking terkejutnya dia terjatuh atas apa yang dia lihat. Tepat di ujung sana dia melihat sesuatu keluar. Anak kecil seumuran Raka dengan rambut yang panjang dan bergelombang, bajunya berwarna putih lusuh, dan dia berlari cepat keluar dari kamar tersebut. Anak kecil itu langsung berlari secepat kilat dan menghilang ke arah dapur. Lampu yang menyala terang rupanya tidak menghilangkan gangguan di rumah itu, dan itu membuat dirinya kaget. Dia tidak percaya atas apa yang baru saja dilihat. Seketika Rina langsung berteriak. Hal itu membangunkan Ajat dan Alia yang sedang tertidur di dalam kamarnya. Kamu kenapa? Tanya Ajat yang terbangun dan berlari keluar rumah, sedangkan Alia hanya terbangun dan berdiri di pintu kamar dengan wajah yang mengantuk. Tuh, ada anak kecil berlari ke dapur. Dia muncul dari kamar Raka. Dia Laras, jawab Rina dengan nada terbata-bata. Ajat yang mendengar hal itu tentu saja heran, karena dia baru mendengar nama Laras disebutkan oleh istrinya sendiri. Namun hal itu pula lah yang membuat dia langsung berdiri, berusaha untuk mengejar anak itu sambil berkata kepada Alia, "Bangunkan adikmu cepat," katanya sambil berlari. Dia tahu pasti hal ini ada hubungannya dengan ruangan yang terkunci di belakang rumah, karena istrinya berkata bahwa anak kecil itu berlari ke arah dapur, yang mana di belakang sana ada pintu keluar yang dekat dengan ruangan tersebut. Dengan keberanian, dia langsung berlari ke arah dapur. Di sana, pintu dapur masih terkunci rapat dan dia segera membukanya. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti, karena tepat ketika dia membuka pintu dapur, dia bisa melihat pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka. Seketika, Ajat langsung menelan ludah karena dia tahu bahwa pintu itu terkunci rapat semenjak dia pindah ke rumah ini. Apakah mungkin gangguan yang ada di rumah ini ada hubungannya dengan ruangan ini? Gumam Ajat sambil mendekat ke pintu ruangan tersebut. Dia mencoba untuk mengintip ke dalam. Ruangan itu gelap gulita, bahkan udara di dalam sana terasa dingin dan lembab. Karena rasa penasaran, dia masuk dan melihat bahwa ruangan itu dipenuhi dengan perabotan tua. Sepertinya ini adalah perabotan dan barang-barang yang tidak terpakai oleh pemilik rumah. Di sana juga terlihat ada benda-benda yang sering dipakai oleh anak perempuan, seperti tumpukan boneka yang tertutup karung di ujung ruangan, lalu meja belajar bergambar putri yang nampak patah, serta baju-baju yang berwarna-warni di dalam kresek hitam yang tertutup oleh barang-barang tua yang ada di sana. Ajat mencoba berpikir atas semua ini, mencoba menghubungkan apa yang dia lihat dengan cerita istrinya yang masih ketakutan di dalam rumah. Namun ketika dia sedang memikirkan hal tersebut, kresek, terdengar sebuah benda yang jatuh dengan sendirinya di dalam ruangan tersebut. Dan hal itu membuat Ajat seketika mundur beberapa langkah. Dia merasa detak jantungnya semakin cepat. Bahkan dia melirik ke arah benda yang jatuh tersebut. Ternyata itu adalah buku-buku yang jatuh dari atas sana. Entah siapa yang menjatuhkannya, namun setelah dia melihat hal tersebut, seperti ada sesuatu yang membuat dirinya mundur secara perlahan dan keluar dari tempat tersebut dengan rasa takut yang muncul secara tiba-tiba. Kejadian pada malam itu membuat Ajat dan Rina tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan mereka baru bisa tidur ketika kokok ayam pertama terdengar, sehingga mereka berdua terbangun ketika matahari sudah meninggi. Ajat yang harus mengajar di pagi itu seketika langsung berangkat. Dia berkata bahwa dia sudah telat dan murid-muridnya sudah menunggu di kelas.
Sedangkan Rina, dia terbangun. Dengan kondisi Alia dan Raka sudah bangun terlebih dulu di sana, Alia nampak biasa-biasa saja meskipun dia juga merasa takut pada malam itu, namun dia nampak kembali santai sambil menonton televisi di ruangan depan. Alia berkata bahwa dia dan Raka tidak sekolah karena ibunya tidak menyiapkan apapun untuk bekal sekolahnya, apalagi dia masih belum hafal jalan ke sekolahan sehingga dia takut nyasar apabila berjalan sendirian. Sedangkan Raka, anak itu tampak lebih pendiam dari biasanya. Dia hanya duduk di dekat kakaknya sambil melihat-lihat buku gambar usang yang ada di tangannya. Ibunya heran dengan apa yang dia bawa karena dia tidak pernah membelikan buku itu untuknya. Nah, tanya Rina kepada Raka, "Itu buku dari mana?" Raka melirik ibunya perlahan. Lalu tak lama ia menunjuk ke arah dapur dan berkata, "Ini buku punya Kak Laras. Dia memberikan buku ini dari ruangan belakang," katanya dengan nada yang polos. Hal itu tentu saja membuat tubuh Rina kembali merinding. Begitu juga dengan Alia yang duduk di dekatnya karena dia tahu bahwa buku yang dia bawa ternyata bukan buku miliknya. Rina hanya terdiam sebentar. Dia melirik ke arah dapur dan menggelengkan kepalanya secara perlahan. Lalu sebelum dia berkata lebih lanjut kepada anaknya, Raka kembali berkata, "Katanya dia mau minta tolong untuk menyampaikan maaf pada ayah karena gara-gara Kak Laras, ibu dan ayah kini berpisah. Padahal dulu mereka tinggal di sini sama-sama." Kata-kata polos dari Raka itulah yang membuat Rina semakin merinding di dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya, siapakah Laras dan ada apa di balik semua ini? Tak terasa hari sudah siang. Karena kedua anaknya tidak bersekolah, sehingga Alia dan Raka nampak tertidur pulas di dalam kamarnya pada siang itu. Sedangkan Rina, dia memutuskan untuk menyelidiki ruangan kecil yang ada di belakang rumah itu. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Laras dan apa yang terjadi kepadanya. Pada awalnya, dia ingin langsung bertanya kepada pemilik rumah. Namun, karena hanya Ajat yang selalu berkomunikasi dengannya, jadi dia tidak tahu kemana dia harus menghubunginya. Pintu ruangan yang ada di belakang rumah nampaknya masih terbuka. Ketika Rina keluar dari dapur pada saat itu, sinar matahari yang terik membuat dirinya berani untuk melangkah ke dalam sana. Rina langsung merasakan debu yang terhirup olehnya ketika ia masuk ke dalam ruangan tersebut. Cahaya matahari yang terik sedikit menerangi ruangan tersebut sehingga dia bisa melihat semua perabotan dan benda-benda yang ada di sana. Buku-buku yang sempat terjatuh kemarin malam masih tergeletak di sana, dan beberapa dari buku itu nampak terbuka bersamaan dengan sebuah foto keluarga lama yang sudah berdebu di sana. Rina mengambil salah satu fotonya, dan ketika dia melihatnya, dia melihat sesosok anak kecil yang mirip dengan apa yang dia lihat pada malam itu. Seorang anak seumuran Raka dengan bajunya yang putih bersih dan rambut yang bergelombang. Dia nampak cantik ketika Rina melihatnya, apalagi dia berfoto tepat di depan rumah ini bersama kedua orang tuanya. Kedua tangannya nampak melihat sebuah boneka usang, dan ketika Rina melirik ke sudut ruangan, boneka itu ada di sana di atas tumpukan kresek baju dan barang-barang yang sudah berdebu di dalam ruangan tersebut. Seketika tenggorokan Rina terasa mengering. Dia melirik kembali ke arah foto tersebut dan melihat sebuah tulisan tua yang sudah memudar. "Laras, anak kami tercinta, 1998. Hal itu tentu saja membuat dia terdiam sejenak. "Laras," gumamnya sambil mengernyitkan dahi. "Jadi anak ini benar-benar pernah tinggal di sini." Ketika dia berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar sebuah jawaban yang mengejutkan. "Ya, aku memang lahir dan tinggal di rumah ini. Bahkan rumah ini adalah tempat di mana aku meninggal." Suara itu seperti suara yang pernah dia dengar, dan tak lama kemudian, tepat beberapa meter dari buku-buku yang berserakan itu, tiba-tiba saja sesosok anak wanita muncul. Dia memakai baju putih lusuh dengan wajah yang bergelombang, namun bedanya wajahnya tampak pucat seperti mayat. Wajahnya mirip dengan foto lama yang dia temukan, dan ketika Rina melihatnya, dia tersenyum. Bahkan
tak lama kemudian dia berkata, "Maaf, sudah mengganggu dan mengajak main Raka. Namun, aku hanya ingin meminta maaf kepada ayah bunda karena akulah mereka akhirnya berpisah." Hal itu tentu saja membuat Rina merinding ketakutan. Detak jantungnya berdetak kencang, bahkan kini keringat dingin mulai membajir di tubuhnya. Namun, tak lama kemudian, sosok itu menghilang secara perlahan bersamaan dengan sinar matahari yang menembus ke dalam ruangan itu sehingga tubuhnya berbayang dan menghilang begitu saja. Apa yang terjadi kepadanya seketika membuat Rina membicarakan hal itu kepada Ajat ketika dia pulang mengajar. Sebenarnya apa yang terjadi pada rumah ini? Dan ada apa dengan pemilik sebelumnya? Tanya Rina. Dia ingin mencari jawaban atas apa yang terjadi dengan rumah tersebut. Ajat yang tidak tahu atas apa yang terjadi dengan istrinya akhirnya berkata bahwa dia akan mengajak istrinya bertemu dengan pemilik rumah ini besok. Namun Rina menolak hal tersebut. Dia ingin bertemu dengannya sekarang dan bertanya atas apa yang terjadi dengan rumah ini. Bahkan Rina berkata bahwa dia tidak peduli apabila rumah pemilik rumah ini jauh sekalipun, yang pasti ada sesuatu yang harus dipastikan sebelum dia dan keluarga tinggal lebih lama di rumah ini. Akhirnya, karena desakan istrinya itu, Ajat mengangguk dan akan membawanya ke pemilik rumah ini. Perjalanan dari rumah itu lumayan jauh. Mereka harus berjalan kaki sebanyak 15 menit hingga akhirnya sampai di sebuah rumah yang sederhana dengan sebuah kebun kecil di dalamnya. Di sana, dia bertemu dengan seseorang yang duduk di depan rumah dan itu adalah pemilik dari rumah yang mereka sewa. Pada awalnya, pemilik rumah itu menyambut mereka dengan hangat. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Setia dan mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun, ketika Rina membicarakan apa yang ia temui di dalam rumah itu selama beberapa hari, Pak Setia terdiam sejenak, bahkan secara tiba-tiba dia berkata, "Jadi, dia datang lagi," katanya. "Nanti dulu Pak, lagi? Berarti ini bukan pertama kali kejadian ini terjadi?" tanya Rina yang heran dengan ucapan Pak Setia. "Apa ini ada hubungannya tentang Laras anak Bapak?" Rina tiba-tiba berkata tentang Laras di depan dirinya. Dan seketika ia langsung terdiam. Salah satu tangannya terangkat memegangi dada sebelah kirinya pada saat dia mendengar nama Laras. "Pak," kata Rina. "Saya tahu Pak. Saya tahu tentang anak Bapak. Bahkan saya tahu bahwa Bapak dari foto yang lama yang saya temukan di ruangan di belakang rumah." Hal itu membuat Pak Setia semakin bingung karena setahu dia ruangan itu tertutup rapat dan terkunci. Namun kenapa Rina bisa tahu tentang hal tersebut? Tubuhnya mulai bergetar ketika dia mendengar hal tersebut dan semuanya mendadak hening ketika Rina berbicara. Pak Setia tidak berkata apa-apa selama beberapa menit. Lalu tak lama kemudian dia melirik ke arah keluarga Ajat secara perlahan sambil berkata, "Maaf apabila saya berkata seperti ini. Namun apa yang terjadi kepada kalian itu bukan 1-2 kali terjadi. Rumah itu sudah dihuni oleh beberapa keluarga yang pindah, tapi semuanya tidak betah lama, sehingga akhirnya rumah itu kosong sampai akhirnya kalian menempatinya. Jujur, saya sendiri punya kenangan buruk dengan rumah itu. Meskipun dulunya rumah itu pernah menjadi sebuah tempat yang sangat tenang, tapi kini menjadi sebuah tempat yang menyimpan kenangan pahit akibat sesuatu yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu." Pak Setia akhirnya berbicara panjang lebar tentang rumah tersebut. Dia berkata bahwa dia memang memiliki keluarga dan hidup bahagia di rumah itu pada awalnya. Namun dia memiliki temperamen tinggi dan juga buruk dan juga disiplin yang tinggi terhadap pekerjaannya. Meskipun begitu, dia selalu menahannya ketika di rumah dan hidup tenang bersama istri dan anaknya, hingga terjadilah hal yang di luar perkiraannya ketika pada suatu hari anaknya melakukan sebuah kesalahan di rumah itu dan dia tidak bisa menahan amarahnya sehingga langsung memarahi. Entah mengapa, akibat hal itulah membuat anaknya jatuh sakit. Ayah yang ia sayangi, yang tidak pernah marah seumur hidupnya, tiba-tiba marah besar dan hal itu membuat jiwanya terguncang.
Dari sanalah keluarga harmonis itu mulai pecah karena anaknya yang sakit tak kunjung sembuh membuat istrinya sering menimbulkan keributan di rumah. Mereka selalu bertengkar karena istrinya yang selalu menyalahkannya. Dan 1 bulan semenjak kejadian itu, sang anak meninggal dunia. Hal itu tentu saja menjadi pukulan telak bagi Pak Setia. Ada sebuah penyesalan yang mendalam sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Istrinya yang tahu bahwa anaknya meninggal dunia juga memutuskan untuk meninggalkannya. Di tengah-tengah kesendiriannya, akhirnya dia juga ikut meninggalkan rumah tersebut. Dia tidak ingin kenangan-kenangan itu muncul dan membuatnya semakin menyesal atas hidupnya. Namun rupanya jiwa sang anak masih berada di rumah tersebut. Dia merasa bersalah karena awal dari retaknya keluarga mereka adalah karena kesalahannya, sehingga membuat keluarganya menjadi seperti ini. Dia mencoba memberitahu atas apa yang terjadi kepada orang-orang yang menyewa rumah itu, namun semuanya ketakutan dan memilih untuk keluar dari rumah itu, sehingga rumah itu kosong selama beberapa tahun. Setelah mendengar hal itu, Raka yang merupakan orang yang bisa berkomunikasi dan tahu bahwa dia ada di rumah tersebut, tiba-tiba berkata, "Laras masih ada di sana, Om. Sebenarnya dia ingin meminta maaf sama Om, dan dia juga berkata padaku untuk menyampaikannya." Raka juga memberikan buku gambar yang diberikan oleh Laras kepada Pak Setia, dan hal itu membuat Pak Setia menangis. Di tengah tangisan itu, dia sempat melihat sebuah bayangan yang berdiri di depan pintunya, seorang anak wanita yang merupakan anak yang tak pernah ia lupakan. Anak itu berdiri dan tersenyum setelah Raka mengatakan hal itu pada ayahnya. Lalu tak lama kemudian, sosok itu menghilang begitu saja, tergantikan dengan hembusan angin malam yang berhembus pelan ke dalam rumah. Selesai. Luar biasa kisah dari Bang Sidik. Bagaimana di sini keluarga Ajat ya. Dia karena perpindahan tugas sebagai guru honorer yang sudah diangkat menjadi PNS. Nah, di sini harus menempati sekolah yang jauh dari rumah tinggal. Memaksa mereka harus pindah dan mereka menyewa satu rumah, di mana ternyata di rumah itu ada kisah kelam yang sebelumnya diketahui oleh keluarga Pak Ajat, dan memang di sini Raka adalah yang terpilih ya sebagai anak dari Pak Ajat. Dia yang dipilih untuk berkomunikasi dengan Laras, yang mana Laras ini seumuran nih dengan Raka. Jadi namanya anak kecil masih pengen terus main ya. Ternyata di situ ada pesan yang Laras ingin disampaikan. Pesan itu kepada orang tuanya, yang mana ternyata orang tua Laras itu adalah Pak Setia. Jadi Pak Setia itu akhirnya menyampaikan tuh apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan ya dia sayang sama Laras. Tapi gitulah ya orang tua, ketika dia memarahi anaknya dengan keras pasti akan ada penyesalan. Apalagi ketika dia memarahi Laras langsung drop sampai akhirnya sakit 1 bulan, akhirnya meninggal dunia. Sehingga dia ditinggalkan juga oleh istrinya Pak Setia. Lalu Pak Setia juga nggak mau lagi tinggal di rumah itu karena penuh kenangan, akhirnya disewakan. Nah, di sini pesan dari Laras hanya Laras cuma mau minta maaf karena Laras merasa karena dia yang sakit akhirnya meninggal, akhirnya orang tuanya berpisah. Sedih juga ya kisahnya endingnya, tapi emang horornya dapet banget nih. Bagaimana tuh ketika di dalam rumah itu tuh, dalam rumah baru ya kan, ngeliat anak kecil gitu main terus lari ke dapur, kan ngeselin banget. Keren banget. Terima kasih Bang Sidik atas kiriman kisahnya, dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Silakan yang punya komentar lain, pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel ILO Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman
suara senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.